Dari jantung wisata kota Yogyakarta. Di sini kita tidak hanya menemukan keramaian saja, tapi juga aktivitas ekonomi sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Kelvin Danda. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan bagaimana Malioboro berkaitan dengan SDGs 8, yaitu pekerjaan yang layak dan juga pertumbuhan ekonomi. Malioboro merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi paling hidup di Yogyakarta. Setiap harinya, kawasan ini dipadati wisatawan lokal maupun luar daerah yang datang untuk berbelanja, menikmati kuliner, dan merasakan suasana khas Yogyakarta. Di sepanjang jalan, kita dapat melihat banyak pelaku usaha lokal, mulai dari pedagang souvenir, penjual batik, penjual makanan tradisional, hingga jasa transportasi seperti becak dan juga andong. Kehadiran wisatawan tentu menjadi penggerak utama perputaran ekonomi di kawasan ini. Dari aktivitas sederhana seperti membeli makanan ringan hingga oleh-oleh, semuanya berkontribusi pada pendapatan masyarakat sekitar. Guna mengetahui keadaan masyarakat secara langsung, saat ini saya tengah berada di teras Malioboro 1. Dengan Ibu siapa Bu kalau boleh tahu? Ibu Emi. Sejak kawasan Malioboro ditata, apakah penjualan Ibu lebih ramai atau justru mengalami penurunan? Lalu apakah jumlah wisatawan itu juga berpengaruh ke ekonomi keseharian Ibu? Ya, iyalah. Kalau misalnya wisatawannya banyak kan otomatis misalnya kalau kan terkadang, tapi bisa pengaruh juga karena apa ya? Daya beli masyarakat kan sekarang memang berkurang. Satu di situ juga pengaruh dari wisata. Kadang kan wisata orang kan memang niat mau beli, ada yang cuma jalan-jalan, tergantung. Berarti pendapatan utama dari wisatawan ya, Bu? Iyalah, kalau Jogja kan dari terkenal kan di situ, apalagi kawasan daerah Malioboro kan. Kalau di trotoar dulu lebih ramai karena kan istilahnya orang jalan, pas sengaja kadang lihat Kalian beli. kalau di sini kan orang harus kudu masuk, emang harus ada tujuan gitu loh. Tapi kalau di luar kan orang nggak harus ada tujuan kan, jalan-jalan lihat yang bagus beli. Nah kalau di sini ya itu. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Sejak kawasan Malioboro ditata, apakah jumlah wisatawan berpengaruh terhadap pendapatan harian, Bapak? Ya sangat berpengaruh terhadap pendapatan kita karena ya itu efeknya terlalu terus kayak suasananya kayak sepi gitu. Oh, jadi malah jadi sepi ya, Pak? Iya, sepi. Berarti pemindahan itu dinilai kurang efektif ya, Pak? Ya bisa ada segi positifnya, ada segi negatifnya juga sih. Kalau positifnya kira-kira apa ya, Pak? Positifnya itu perjalanan di kawasan Malioboro sedikit agak lancar semua. Ya, dulu itu agak padat, mau jalannya itu susah. Ya, segi negatifnya ya itu sekarang ya agak lengang gitu, nggak kurang ramai, kurang peminatnya gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Dari hasil wawancara-wawancara tersebut, terlihat bahwa aktivitas ekonomi di Malioboro sangat bergantung pada kondisi wisata dan penataan kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari ramainya wisata saja. Yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan tersebut benar-benar memberikan dampak kesejahteraan yang merata bagi pelaku usaha kecil. Penataan kawasan memang memberikan kenyamanan dan kerapian, tetapi bagi para pedagang, perubahan ini juga menuntut adaptasi terhadap pola pembeli dan persaingan usaha yang semakin tinggi. Disinilah letak refleksi kritis terhadap SDGs 8, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya bersifat inklusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat kecil. Solusinya, pedagang perlu didukung untuk beradaptasi dengan perubahan pola wisata, misalnya melalui strategi pemasaran dan peningkatan daya tarik dagangan agar tetap mampu bersaing. Dari Malioboro kita belajar bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sekedar tentang ramainya wisata saja, tetapi juga tersedianya lapangan pekerjaan yang layak dan juga kesejahteraan yang merata. Ini sejalan dengan SDGs 8, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Saya Kelvin Danda melaporkan dari Malioboro, Yogyakarta.